Setelah bergabung menjadi calon penerima warisan Sekte Dewa Leluhur, Luo Feng yang identitasnya diketahui sebagai Blood River King mulai ditargetkan oleh beberapa pihak. Yang paling terang-terangan mengincar dirinya adalah ras demon dan ras rangga. Mereka mengirimkan Universe Venerable yang dijadikan tumbal untuk membunuh Luo Feng. Hanya saja aksi mereka gagal karena yang dibunuh oleh pihak musuh itu cuma sekedar klon saja. Setelah mengorbankan seorang Universe Venerable untuk membunuh Luo Feng dan ternyata sama sekali tak bisa melukai Bang Condet sedikit pun, sekarang ras demon jadi kesulitan untuk membunuh Luo Feng selama berada di Sekte Dewa Leluhur. Karena perintah perburuan yang dikeluarkan oleh Sekte Dewa Leluhur telah membuat anggota aliansi demon ketakutan dan mereka jadi nggak bisa bertindak sembarangan lagi di sana. Jadi yang bisa mereka lakukan hanyalah menunggu, membunuh Luo Feng ketika dia keluar dari Sekte Dewa Leluhur. Hal ini membuat Lord Tianlang merasa sangat kesal dibuatnya. Luo Feng di dalam kediamannya masih melanjutkan pelatihan. Kini dia telah menguasai jurus Dewa Binatang tingkat ketiga dan sayap Siwu sudah mencapai bentuk keduanya. Cuman yang jadi masalah sekarang ialah nama Luo Feng sudah tersebar ke seluruh alam semesta. Bakat klon milik Behemoth juga sudah diketahui oleh dunia luar. Bahkan dia juga sampai jadi target pembunuhan 3 ras puncak. Memang Luo Feng sudah mendapatkan peningkatan dari terakhir kali, namun itu dirasa masih belum cukup untuk bisa membuatnya tetap aman. Dalam masalah yang Luo Feng hadapi sekarang, dia memikirkan satu cara, yakni memanfaatkan teknik rahasia bawaan milik Golden Horn Behemoth, melahirkan klon ketiganya. Dikatakan bahwa rahasia alam Dewa Leluhur adalah rahasia tertinggi alam semesta, tempat di mana makhluk-makhluk spesial dari berbagai tempat berkumpul di sana. Jika saja Luo Feng bisa mendapatkan bahan tubuh dari makhluk spesial kuat di tempat tersebut, maka Luo Feng bisa mulai mengandung klon ketiganya. Luo Feng yang keluar kandang kemudian pergi ke rahasia alam Dewa Leluhur. Pergi ke sana menggunakan salah satu dari 3 pilar air dan mulai melakukan eksplorasi. Kata Babata, rahasia alam Dewa Leluhur adalah tempat yang nampak indah kalau dipandang. Namun sebenarnya itu merupakan salah satu rahasia alam yang sangat berbahaya, yang bahkan sosok Universe Master saja bisa terjebak di dalamnya. Makanya kata Babata bakalan repot kalau Luo Feng mati di sana. Sedangkan bagi Luo Feng, jika dia terus menghindari bahaya dan cuma menunggu para ras alien datang menyerang seperti sebelumnya, Luo Feng khawatir dia malah dimanipulasi sama orang lain. Di lain hal, di alam rahasia ini Luo Feng juga sudah menemukan makhluk spesial yang sangat cocok untuk dijadikan sebagai klon ketiganya. Setelah melakukan perjalanan yang cukup panjang dan menghindari banyak mara bahaya di tengah perjalanan, Luo Feng tiba-tiba ketemu sebuah portal dengan daya hisap yang sangat tinggi dan membuatnya tertarik masuk secara paksa ke dalamnya. Pas menjelajah rahasia alam Sekte Dewa Leluhur sebelumnya, Luo Feng dihadapkan dengan rintangan yang datang secara terang-terangan. Tapi anehnya, tempat yang kali ini Luo Feng masuki rasanya sangat sepi dan begitu tenang. Bergerak sebentar, tak lama kemudian Luo Feng menemukan sebuah bola besar mengambang di udara yang diyakini sebagai harta karun. Sementara Babata mendekat ke arah bola besar tersebut untuk menilainya, Luo Feng yang baru saja menginjakan kaki di sana seakan seperti sedang diseret masuk ke dalam kolam air. Saat itu bola kristal raksasa yang mengambang di udara sedang beresonansi dengan kristal core klon Mosa milik Luo Feng, dan kekuatan hukum yang mengalir dari bola tersebut terus mengalir masuk ke dalam kristal core-nya. Kenapa bisa kayak gitu? Tanya Luo Feng. Untuk bisa mendapatkan jawabannya, Babata kemudian memindai area sekitar hingga akhirnya kemudian didapati jika di bawah kolam air yang terlihat biasa-biasa saja di sana sebenarnya mengandung kekuatan hukum asal yang sangat melimpah dan terus berkumpul ke arah bola kristal besar di atasnya. Babata yakin jika fenomena alam yang sedang terjadi di hadapan mereka ini tengah menciptakan jantung ruang. Jantung ruang dikatakan mengandung energi hukum ruang yang sangat melimpah dan memerlukan waktu yang sangat panjang hingga mencapai bentuk dewasanya untuk bisa digunakan oleh seseorang. Karena klon Mosa Luo Feng menguasai hukum ruang, energinya sekarang malah masuk mengalir ke kristal core Mosa. Tiba-tiba saja Luo Feng dikagetkan oleh kemunculan seorang pejuang yang menegaskan jika jantung ruang itu adalah miliknya. Dia muncul dan langsung menyerang Luo Feng dengan serangan jiwa, tapi serangan tersebut menembus tubuh klon Mosa begitu saja, bikin Luo Feng gak menerima damage dan berusaha melarikan diri terlebih dahulu dari tempat tersebut. Karena musuh mendekat tanpa suara sedikit pun, Luo Feng yakin jika dia setidaknya sudah level Universe Venerable. Meskipun sudah berusaha kabur, tapi musuh yang namanya nggak diketahui itu tiba-tiba ada tepat di belakang Luo Feng. Jagoan kita nggak bisa lari dengan mudah dari tangannya. Karena serangan jiwa nggak mempan buat Luo Feng, musuh memilih untuk menyerangnya dengan tembakan laser kehijauan yang muncul dari telunjuknya. Meskipun serangan itu nggak membunuh Luo Feng, tapi itu menghancurkan gelang komunikasi miliknya.
Sekali lagi Luo Feng terbang dan berniat buat kabur, tapi musuh bisa kembali menangkapnya dengan begitu mudah sambil mempersiapkan serangan lanjutannya. Pas Luo Feng ditangkap, dia ngancam musuh kalau alien satu itu membunuh dan berniat merampas hartanya, maka Luo Feng akan meledakkan dirinya. Gara-gara itulah alien tersebut langsung menghempaskan Luo Feng cukup jauh. Sebelum akhirnya dia berkata, sekalipun Luo Feng meledakkan dirinya, Luo Feng gak bakalan bisa ngerusak perlindungan kekuatan ilahi milik alien tersebut. Dan karena komunikatornya sudah rusak, sekarang Luo Feng jadi gak bisa menyebarkan informasi ke dunia luar. Satu-satunya kesempatan Luo Feng untuk tetap hidup sudah tidak ada lagi. Musuh mengatakan itu sambil mempersiapkan ratusan serangan laser hijau di udara. Kembali bangkit setelah dihempaskan, Luo Feng berkata jika dia masih punya kok sarana komunikasi buat menghubungi dunia luar. Sebab Luo Feng masih punya klon lain yang bisa menggunakan komputer optik untuk menyebarkan informasi. Jika informasi tersebut sampai tersebar, maka para ahli super dari berbagai ras akan tahu keberadaan jantung ruang. Dan musuh pasti nggak bakalan bisa mempertahankan harta yang dia inginkan. Karena itulah musuh memilih untuk ngajakin Luo Feng ngobrol dulu. Kekuatan di antara Luo Feng dan musuh di hadapannya berbanding sangat jauh, ditambah energi jantung ruang yang terus mengalir masuk ke dalam kristal core-nya. Pada akhirnya Luo Feng milih buat ngobrol dan menunda waktu sebentar supaya dia bisa lebih banyak menyerap energi jantung ruang. Yaping bentar, Luo Feng berkata. Sekarang hidup dan matinya dikontrol sepenuhnya sama alien tersebut. Sekalipun Luo Feng dikasih harta sama alien itu, tetap aja ujung-ujungnya Luo Feng pasti bakalan di-kill setelah musuh mendapatkan jantung ruangnya. Makanya Luo Feng gak percaya sama penawaran yang pengen dikasih sama musuh. Terus syarat pertukaran seperti apa yang Luo Feng pengenin, tanya alien itu. Buat lama-lamain obrolan, Luo Feng bilang kalau dia pengen mikir dulu. Abis keduanya diem-dieman sebentar, Luo Feng ngomong kalau dia tuh nggak punya ambisi buat merebut jantung ruang itu. Di sisi lain dia juga nggak pengen mati. Dan sekarang dia nggak tahu bagaimana lagi harus bisa ngasih kepercayaan buat alien NPC di depannya. Di tengah-tengah obrolan, tiba-tiba jantung ruang menunjukkan tanda-tanda reaksi dengan celah ruang di sekitarnya yang mulai menghilang, menandakan jika jantung ruang tersebut sudah dewasa dan bisa segera digunakan. Mendapati hal itu, si alien langsung merasa senang, sebab setelah menunggu 3000 tahun lamanya, akhirnya tiba juga kesempatan untuk memetik jantung ruang tersebut. Tapi itu tidak berlangsung lama. Dia langsung merasa ada yang aneh ketika bola kristal besar yang mengambang di udara malah menunjukkan tanda-tanda keretakan dan memancarkan sinar yang sangat berkilau. Kilatan cahaya yang terpancar dari ledakan jantung ruang nyatanya adalah energi terakhirnya sebelum mati. Hanya saja alien di hadapan Luo Feng masih ngerasa optimis, mengira kalau jantung ruang itu hancur dulu sebelum terlahir kembali ke bentuk dewasanya. Sementara Luo Feng yang sadar jantung ruang bakalan segera hancur setelah energinya dia sedot semuanya, memanfaatkan momen untuk kabur lewat kolam air di bawahnya. Dan alien tersebut membiarkan Luo Feng pergi karena mengira sekalipun Luo Feng memberitahukan hal ini kepada dunia luar, itu tidak akan sempat karena jantung ruang yang sudah dewasa bisa segera dia panen. Dan akhirnya ya, jantung ruang pun hancur, meledak jadi berkeping-keping. Sementara si alien yang udah seneng malah jadi bingung sendiri dan mulai memikirkan opini-opini liar tentang apa yang menyebabkan jantung ruang malah hancur. Sayangnya dia nggak bisa dapat jawaban apapun, jadi pusing sendiri dan cuman bisa marah-marah di tempat. Kasihan sekali dia. Dia sama sekali nggak tahu kalau semua itu terjadi karena Luo Feng yang sekarang posisinya sudah cukup jauh. Kata Babata, untung aja Luo Feng pakai teknik yap-yapnya buat nunda waktu, jadi dia bisa menyerap semua energi yang tersimpan di jantung ruang. Setelah menyerap jantung ruang tersebut, sekarang kekuatan klon Mosa sudah mencapai 100 kali kekuatan World Master, sementara Behemoth cuma 10 kali lipatnya saja. Selain mendapatkan tambahan kekuatan, Luo Feng juga jadi bisa memahami teknik rahasia bawaan klon Mosa yang baru, yakni domain ruang. Kemampuan satu ini memungkinkan Luo Feng untuk menjelma menjadi ruang seluas 10.000 km. Dan setelahnya dia bisa muncul di posisi manapun dalam cakupan wilayah tersebut. Abis nggak sengaja dapat energi tambahan dari jantung ruang, di tengah jalan barulah Luo Feng melanjutkan niatannya datang ke rahasia alam sekte dewa leluhur, yaitu mencari bahan buat bikin klon ketiganya. Menggunakan domain ruang, Luo Feng melangkah dengan begitu santai dan tahu-tahu udah sampai di dekat tujuan.
Tempat yang kali ini Luo Feng kunjungi bernama 9 kegelapan ruang waktu, tempat di mana pohon dunia berada. Dan ternyata pohon dunia itu sendirilah yang Luo Feng pengenin sebagai klon ketiganya. Terdapat 3 keunggulan yang dimiliki oleh makhluk tanaman tersebut. Pertama, kemampuan bawaan untuk mengendalikan ruang waktu. Kedua, dengan tubuhnya yang super jumbo, Luo Feng jadi bisa menyimpan kekuatan ilahi dalam jumlah besar di dalamnya. Dan terakhir, bisa memperkuat kerajaan dewa sehingga Luo Feng bisa terbebas dari invasi musuh luar. Hanya saja di pulau tersebut terdapat kehidupan tanaman yang sangat agresif dan menyerang kehidupan lain. Jadi Luo Feng mesti cari cara untuk melewati mereka terlebih dahulu untuk bisa mencapai pohon dunia. Nyatanya cukup mudah bagi Luo Feng untuk bisa melewati tanaman berbahaya tersebut. Luo Feng cuma perlu mengubah tubuhnya jadi bulu terbang, serupa seperti bulu-bulu yang berterbangan di sekitar area pohon dunia. Dengan demikian Luo Feng bisa melewati tanaman-tanaman yang udah merenggut banyak nyawa pejuang tersebut. Cuman gara-gara dia jadi bulu yang terbang ke sana kemari ngikutin arah mata angin, perjalanan Luo Feng menuju pohon dunia jadi agak lama, membutuhkan 5 bulan sampai dia tiba di tujuan. Dan Luo Feng cukup kesal setelah sampai di sekitar tujuan, dia sama sekali nggak nemu daun-daun pohon dunia yang jatuh. Karena nggak bisa dipungut, pada akhirnya Luo Feng milih buat merampasnya. Saat itu klon Mosa pengen nyabut tangkai pohon dunia secara paksa, tapi pohon dunia yang masih muda itu langsung nyerang Luo Feng, nangkep dia sampai terbunuh. Ternyata pohon dunia itu sangat kuat. Belum ngelawan tapi udah kebunuh duluan Luo Feng. Meskipun baru di tingkat World Master, tapi pohon tersebut setara sama level immortal. Melawannya cuma dengan kekuatan klon Mosa, Luo Feng sadar dia nggak bakalan bisa apa-apa. Makanya Luo Feng akan menggunakan cara yang lebih barbar. Dia akan menggunakan kristal dewa api tingkat tinggi, yang kekuatan ledakannya bisa menghancurkan Immortal Marquis. Pohon dunia itu memang kuat, namun dia masih di level World Master dan tidak bisa membakar tubuh ilahinya. Luo Feng yakin ledakan kristal dewa api bakalan memberikan kerusakan pada pohon tersebut. Nggak pakai babi bu, Luo Feng langsung lempar kristal yang udah kayak bom itu, dan boom! Terjadi ledakan besar, tapi bagi pohon dunia, ledakan tersebut cuma seperti ledakan kecil yang membuatnya harus menerima sedikit luka dan bikin beberapa daun dan tangkainya jatuh ke bawah. Daun-daun yang baru jatuh ke bawah tak lama kemudian langsung naik lagi ke pohon tersebut. Bersama dengan si pohon dunia muda itu ngadu ke bapaknya yang posisinya gak jauh dari dia, berkata kalau ada ras alien nyerang tanpa alasan dan bikin daun-daunnya jadi rusak. Luo Feng terlihat dapat bagian tangkai pohon, tapi sayangnya dia nggak bisa lari kemana-mana pas bapaknya pohon dunia membekukan ruang dan waktu di sekitarnya. Bikin Luo Feng sama sekali nggak bisa bergerak. Pohon dunia muda itu pengen serang balik Luo Feng, tapi sebelum itu bapaknya langsung bunuh duluan dan bikin pohon dunia muda jadi ngambek. Beberapa pohon dunia di sana yang merupakan kakak pohon dunia muda ngerasa kasihan sama adeknya. Kalau bukan karena ayah mereka, pasti ras alien yang pengen nyolong daunnya sudah kabur. BTW, pohon dunia muda itu dipanggil Cici, teman-teman. Bapaknya jelasin kalau cara melarikan diri ras alien itu sangat hebat. Dia bisa berteleportasi dan menghilang, bahkan tidak menimbulkan fluktuasi ruang khusus pas berpindah tempat. Setelah dibiarkan kabur, maka ras alien tersebut alias Luo Feng bakalan sulit untuk bisa ditemukan. Supaya anaknya nggak ngambek lagi, si bapak bilang dia cuma bantuin anaknya buat ngehukum orang jahat yang udah ngelukain dia. Akhirnya si Cici diminta berusaha keras sama seperti kakak-kakaknya. Sebab setelah dia mencapai immortal, maka Cici nggak perlu lagi takut sama Luo Feng. Setelah klon Mosa dibabat, Luo Feng makin yakin jika dia punya pohon dunia, maka dia bakalan jadi yang terkuat. Konon katanya ketika mencapai level Universe Venerable, kekuatan tempur pohon dunia akan setara sama Universe Master. Buktinya, cuma dengan sedikit tekanan saja klon Luo Feng bisa dimusnahkan dengan gampang. Dari kejadian sebelumnya, Luo Feng yakin kalau pohon dunia itu pasti akan lebih waspada ke depannya. Luo Feng jadi kesel gara-gara sekarang pohon dunia malah nganggap dia sebagai musuh yang mesti diwaspadain. Bahkan pohon dunia yang paling kuat di pulau tersebut saja sampai turun tangan langsung. Padahal Luo Feng cuma butuh sehelai 2 helai daun aja. Setelah gagal 2 kali, Luo Feng kini sudah memahami cara serangan bapaknya pohon dunia. Dalam aksi selanjutnya, Luo Feng akan membuat pengaturan dan yakin tidak akan membuat kesalahan yang sama. Dan itulah ending dari Swallowed Star kali ini, di mana Luo Feng punya cita-cita pengen jadi pohon, teman-teman. Like jika suka dengan video ini, dan sampai ketemu lagi di konten selanjutnya.